السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأوصيكم بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. يقول الله جل في علاه في القرآن الكريم بعد عياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana dengan kenikmatan-kenikmatan inilah kita menjadikannya sebagai sarana kita, wasilah kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita pandai di dalam memanfaatkan setiap nikmat-nikmat Allah dalam rangka taat beribadah kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah, komitmen di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, perintah-perintah beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan bersama-sama tentang sebuah makna daripada kemerdekaan, di mana tepatnya di hari kemarin masyarakat Indonesia baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, di mana kita mengingat sejarah kelam masyarakat Nusantara diperbudak oleh penjajah, di mana sebagai seorang muslim, rakyat Nusantara pada waktu itu
tidak merdeka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak leluasa untuk menjalankan syariat-syariat yang Allah perintahkan kepadanya, maka dengan kemerdekaan yang diraih oleh masyarakat Indonesia, maka ini menjadi sebuah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, di mana kenikmatan ini harus kita jaga bersama-sama dan harus kita maknai dengan sebaik-baiknya. Karena betapa banyak dari masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin, yang belum begitu faham terkait dengan makna daripada kemerdekaan ini. Yang dipahami hanyalah apa yang menjadi tampilan-tampilan luar daripada perayaan kemerdekaan ini. Oleh karenanya, hendaknya kita semua, selain kita menikmati dan mensyukuri daripada kemerdekaan ini, maka hendaknya kita pula bisa memahami dengan baik apa makna daripada kemerdekaan itu, baik untuk pribadi kita sebagai seorang muslim maupun makna daripada kemerdekaan bagi negara secara umum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, menjadikan fitrah ataupun sunnah kauniyah bagi manusia, yaitu adalah untuk dijadikan sebagai hamba. Makna daripada hamba adalah ia tidak bebas secara umum, dia tidak merdeka secara umum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat telah menyatakan kepada kita semua, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua, dasar penciptaan manusia itu adalah agar manusia beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami akan makna ini, tujuan daripada kita hidup adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan tentang sebuah makna daripada kemerdekaan itu. Beliau mengatakan, al-ubudiyah lillah hiya haqiqatul hurriyah. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba hanya kepada Allah, penghambaan hanya kepada Allah merupakan hakikat daripada kemerdekaan. Mengapa beliau menjelaskan, wa man lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi? Karena sesungguhnya barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah manusia tidak bisa keluar daripada penghambaan kepada siapapun. Kalau dia tidak menjadikan Allah sebagai Rabb yang ia ibadahi, maka dia akan menjadi hamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama menjelaskan, di antaranya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama,
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan ketika Allah telah menjelaskan bahwasannya tujuan dasar daripada penciptaan manusia adalah agar manusia menjadi hamba Allah. Kemudian mereka tidak mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau menjelaskan, harabu min rikkil ladzi khuliqa lahu. Kebanyakan manusia lari daripada penghambaan untuk menjadi budak Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah. Mereka lari dari itu, di mana hal ini menjadi sebab utama daripada penciptaan manusia. Maka lalu mereka dihukum dengan penghambaan kepada hawa nafsu dan syaitan. Fabulu birikin nafsi wasyaitan. Karena mereka lari tidak mau beribadah hanya kepada Allah, maka Allah hukum mereka dengan menjadikan mereka sebagai hamba daripada jiwa mereka, hawa nafsu mereka, dan menjadi hamba daripada syaitan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari perkataan ini bisa kita fahami bersama bahwa makna daripada kemerdekaan yang hakiki adalah ketika seseorang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat di dalam peribadatan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb yang ia ibadahi, yang ia sembah, yang ia minta terhadap seluruh apa yang ia minta. Oleh karenanya, ketika seseorang mencabut hak peribadatan Allah, kemudian dia berikan kepada selain Allah, merasa dirinya ingin bebas, ingin merdeka, pada hakikatnya ia sedang tidak merdeka. Pada hakikatnya dia sedang menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah apakah menjadi hamba daripada hawa nafsunya, apakah menjadi hamba daripada syaitan, apakah menjadi hamba daripada kehidupan dunia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ara'aita man ittaba'a ilahahu hawah. Tidaklah kamu melihat ada di antara manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Kalau kita tidak menjadikan Allah sebagai sesembahan kita, maka kita akan menjadikan hawa nafsu kita sebagai sesembahan kita. Kita akan menuruti setiap apa yang menjadi perintah hawa nafsu kita. Kita malas-malasan untuk beribadah kepada Allah. Itu hakikatnya kita tidak merdeka. Jangan kira ketika kita bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah salat, kita merasa kita ingin merdeka. Namun pada hakikatnya kita telah memindahkan peribadatan kita dari peribadatan kepada Allah menuju peribadatan kepada hawa nafsu kita. Karena kita menaati apa yang menjadi ajakan daripada hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita menginginkan kita untuk bermalas-malasan, maka kita pun mengikutinya. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah riwayat, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, ta'isa abdul khamisah, celakalah hamba pakaian. In u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, dirham dan pakaian, di mana makna daripada hadis ini adalah celakalah hamba dunia yang di setiap waktunya dia hanya mencari dunia. Yang dia ikuti adalah perintah dunianya. Dunianya memerintahkan dia, bekerjalah kamu, carilah dunia itu,
Habiskanlah waktumu untuk bekerja sehingga tidak perlu engkau salat. Habiskanlah waktumu untuk bekerja, tidak perlu kamu memperdulikan mana yang halal dan mana yang haram. Habiskanlah waktumu untuk bekerja dan seterusnya untuk bersenang-senang, sehingga pada akhirnya dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Hakikatnya dia bukanlah hamba yang merdeka, melainkan dia telah memindahkan peribadatannya dari peribadatan kepada Allah menuju peribadatan kepada dunia. Seluruh waktunya dia berikan kepada dunia untuk semata-mata mencari kenikmatan dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini adalah makna daripada kemerdekaan yang harus kita fahami bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Telah kita fahami bersama makna daripada kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu adalah makna kemerdekaan seorang hamba, seorang muslim, yaitu adalah manakala ia bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makna kemerdekaan yang sesungguhnya ketika seseorang terbebas daripada peribadatan kepada Allah, enggan menolak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita telah memahami akan hal ini, makna daripada kemerdekaan sesungguhnya, maka hendaknya kita senantiasa, baik pribadi kita, masyarakat kita, negara kita, betul-betul berusaha untuk menjunjung tinggi daripada makna kemerdekaan ini. Setiap muslim berhak untuk merdeka di dalam menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang hamba yang ia tidak merdeka, yang ia tidak bebas untuk beribadah kepada Allah, maka negara harus hadir di dalam hal ini, menjamin setiap warganya bebas di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan amanah daripada para pendahulu kita untuk menjaga kemerdekaan ini, dan tidak ada perbudakan kecuali perbudakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga nikmat kemerdekaan ini bagi negeri kita, dan menjadikan negeri kita adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, masyarakat Indonesia, dan menjadikan negeri kita menjadi negeri yang senantiasa Allah berkahi, Allah rahmati, dan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat faya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina
وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلا ذكر الله أكبر.